Selamat datang di perkuliahan Manajemen Pemasaran dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Perkenalkan, saya Dani Ferdian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep fundamental dalam strategi pemasaran, yaitu membahas terkait segmentasi, targeting, dan positioning atau biasa disebut juga dengan STP. Mengapa STP ini menjadi penting? Karena STP adalah kerangka yang membantu organisasi kesehatan untuk fokus pada kelompok pasien atau komunitas tertentu. Sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih efektif, efisien, dan juga relevan. Bayangkan, jika kita mencoba melayani semua orang dengan cara yang sama, tentu akan sulit, boros, dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata. Dengan STP, kita bisa menciptakan nilai yang optimal untuk sasaran yang tepat. Mari kita mulai dengan segmentasi. Segmentasi berarti membagi pasar yang heterogen atau pasar yang beragam menjadi kelompok yang lebih homogen yang memiliki kebutuhan, perilaku, atau karakteristik yang mirip. Ada 4 pendekatan umum dalam segmentasi ini. Yang pertama adalah demografis, misalnya usia, jenis kelamin, pendapatan, atau pendidikan. Yang kedua adalah geografis. Apakah mereka tinggal di perkotaan atau pedesaan, wilayah timur atau barat, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah psikografis, menggambarkan gaya hidup, nilai maupun sikap mereka terhadap kesehatan, dan yang terakhir perilaku, seperti pola pemanfaatan layanan, tingkat kepatuhan, hingga loyalitas pasien. Contoh misalnya, dalam layanan telemedicine, kita bisa membagi segmen menjadi kelompok milenial atau Gen Z yang melek digital, pekerja urban yang sibuk, dan pasien usia lanjut dengan penyakit kronis. Masing-masing segmen tersebut tentu membutuhkan pendekatan layanan yang berbeda. Setelah segmentasi, kita masuk ke tahap kedua, yakni targeting. Targeting berarti memilih segmen mana yang akan kita layani dengan pertimbangan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Ada beberapa kriteria dalam memilih target. Yang pertama adalah size-nya. Apakah segmen cukup besar untuk dilayani? Yang kedua, profitability. Apakah segmen ini bernilai atau memberi manfaat bagi organisasi? Yang ketiga, accessibility. Apakah segmen ini dapat dijangkau? Yang berikutnya adalah differentiability. Apakah segmen ini jelas berbeda dari segmen lainnya? Dan yang terakhir adalah actionability. Apakah organisasi mampu benar-benar melayani segmen tersebut? Contoh misalkan, program imunisasi HPV, target yang paling tepat tentu adalah remaja putri usia SMP sampai SMA. Jika targetnya terlalu luas, misalnya semua kelompok umur, program ini tentu akan menjadi tidak efisien. Tahap ketiga adalah positioning. Di sini, kita mendesain penawaran dan citra organisasi agar memiliki tempat yang unik dalam benak sasaran. Ada 3 prinsip utama dalam positioning. Yang pertama adalah kejelasan. Pesan yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adalah konsistensi. Pesan harus sama di semua media dan layanan. Dan yang terakhir adalah kredibilitas. Harus sesuai dengan bukti mutu layanan. Untuk membantu, kita bisa menggunakan perceptual mapping, yaitu alat untuk membandingkan posisi relatif antar penyedia layanan. Sebagai contoh misalnya, ada Rumah Sakit Jantung Harapan yang memposisikan diri sebagai pusat rujukan kardiologi berteknologi tinggi, atau klinik keluarga sehat yang memposisikan diri sebagai layanan primer ramah keluarga dengan biaya yang terjangkau. Dengan positioning yang jelas, konsumen akan lebih mudah mengenali keunggulan dan diferensiasi layanan kita. Bicara mengenai STP, STP ini bukan hanya untuk pemasaran komersial saja. Ya, dalam konteks sosial marketing, STP pun sangat bermanfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan. Contoh, misalkan bicara segmentasi dalam hal remaja perokok sebagai kelompok beresiko. Dan targetingnya memilih segmen remaja yang masih diubah perilakunya, dan positioningnya menciptakan pesan yang kuat, misalnya, merokok itu membuat seseorang menjadi lebih tua sebelum waktunya, sehingga
Posisi yang ingin ditanamkan adalah bahwa keren itu justru sehat tanpa rokok. Mari kita simpulkan. Segmentasi ini membantu kita memahami keragaman konsumen. Targeting membuat kita fokus pada segmen yang paling potensial, dan positioning menciptakan citra unik dalam benak konsumen. Dalam layanan kesehatan, STP ini tidak hanya meningkatkan daya saing organisasi, tetapi juga berkontribusi pada mutu layanan dan keberhasilan program kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, saya sampaikan tugas untuk Anda. Silakan pilih satu layanan atau program kesehatan, lalu lakukan analisis STP-nya. Dibuat laporan sepanjang 5-7 halaman dengan menyertakan yang pertama adalah segmentasi. Identifikasi kelompok sasaran baik dari demografi, geografis, psikografis maupun perilakunya. Yang kedua, targeting, pilih segmen utama dan jelaskan alasan pemilihannya. Dan yang ketiga, positioning, tentukan citra unik yang ingin dibangun dalam benak konsumen. Laporan tadi dibuat secara singkat dengan format akademik sebanyak 5-7 halaman dan dikumpulkan 1 minggu setelah kuliah ini disampaikan, dikirim melalui email ke dani.ferdian@unpad.ac.id. Demikian perkuliahan kita kali ini. Semoga Anda semakin memahami bagaimana STP dapat membantu layanan kesehatan menjadi lebih fokus, efisien, dan berdampak nyata. Ingatlah, strategi yang baik itu dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang siapa yang kita layani, apa kebutuhannya, dan bagaimana kita bisa memberi nilai yang relevan bagi mereka. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.